Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Anjar Pinam. Di sini dalam mata pelajaran kita dasar desain grafis, kita akan membahas model warna. Sebelum kita membahas model warna ini, saya ingin berharap bahwa adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan surut keinginan untuk belajarnya, ya. Nah, apa sebenarnya model warna ini, kan gitu ya. Kita akan bahas kira-kira apa itu model warna. Oke, adik-adik, model warna ya. Ya, model warna merupakan sebuah model matematika abstrak ya, yang menjelaskan bagaimana warna dapat disajikan sebagai sebuah tupel. Ya. Apa itu tupel? Sebuah elemen yang berurutan yang memiliki batas atau yang terbatas. Nah, kemudian dari angka-angka tersebut biasanya 3 atau 4 nilai atau komponen warna. Nah, itu yang kita sebut dengan model warna. Yang dibutuhkan dalam media cetak biasanya seperti yang kita pelajari sebelumnya merupakan warna CMYK. Apa itu CMYK? Itu merupakan singkatan dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, sedangkan untuk kebutuhan monitor ya, monitor atau tampilan web dan seterusnya, banyak juga yang lain, itu biasanya menggunakan warna RGB atau RGB hexadesimal. Nah, di sini nanti kita akan bahas model-model warna atau sistem warna yang ada untuk kita gunakan dalam proses desain. Ya, proses desain. Nah, model warna RGB ya, yang pertama itu model warna RGB atau red, green, blue. Nah, model warna RGB ini ya, model warna RGB adalah sebuah model aditif ya, di mana pancaran warna merah, warna hijau atau green, dan warna biru atau blue ditambahkan bersama dengan cara yang bervariasi untuk memproduksi susunan warna. Ya, biasanya RGB digunakan perangkat inputan seperti ada TV warna ya, TV berwarna, kemudian ada kamera video, hasil dari scanner, kemudian hasil dari kamera digital, kemudian perangkat outputnya misalnya TV ya, kemudian televisi monitor CRT, LCD, plasma, banyak lagi ya. Kemudian layar handphone kita juga menggunakan warna RGB. Kemudian hasil dari proyektor juga menggunakan warna RGB. Nah, banyak lagi sebenarnya yang menggunakan warna RGB ini, seperti misalnya jumbotron atau videotron dan lain-lain gitu. Nah, RGB ya, dalam kalau kita muat di dalam sebuah gambar, maka gambar tersebut akan menggunakan format warna 24 bit gitu ya. Nah, karena tadi RGB 8 kali 3 16 24 ya, 24. Jadi setiap warna itu memiliki, atau setiap channel dari warna itu memiliki 8 bit. Nah, apa yang dimaksud dengan bit? Bit depth merupakan informasi jumlah warna yang ada pada tiap pixel tersebut. Kemudian besar angka bit depth, maka semakin banyak informasi nuansa warna yang tersedia pada tiap pixel, sehingga dapat lebih mempresentasikan tonal warna semakin akurat. Makanya di setiap perangkat itu bisa beda-beda hasilnya. Semakin banyak jumlah bit yang bisa didapat oleh sebuah perangkat, misalnya TV nih, kenapa TV ada yang sama lebarnya sama-sama 32 inci tapi harganya bisa berbeda gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu
LCD monitor itu ya bisa ada sampai harganya 30 juta. Hanya monitor ya, monitor 30 juta. Nah, coba nanti cari di Google, kalau nggak salah merek Acer, atau ya merek Acer sudah ada itu keluar yang 30 juta ya, seperti itu. Nah, jadi semakin tinggi bit yang dipancarkan oleh sebuah layar monitor atau yang lainnya atau perangkat yang lainnya, maka semakin akurat warna yang dihasilkan. Nah, jadi kalau misalnya kita mendesain atau mendesain sebuah gambar di layar kita yang memiliki warna bitnya tinggi, belum tentu di monitor orang lain akan kelihatan seindah yang kita lihat di monitor kita gitu. Oke, itu kalau warna RGB. Nah, model warna yang lainnya adalah CMYK. Kita tahu seperti proses pembelajaran kita sebelumnya, kita tahu apa itu CMYK gitu ya. Nah, model warna CMYK ini memiliki 4 channel. Jadi tadi kalau RGB 3 channel, satu channelnya memiliki 8 bit. Nah, sedangkan kalau CMYK ini memiliki 4 channel. Jadi masing-masing channel itu memiliki 8 bit. 8 kali 4 32. Nah, CMYK itu sendiri disingkat dari cyan, magenta, yellow, black gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tinta printer itu biasanya menggunakan CMYK, hasil cetakan keluarannya adalah warna CMYK. Nah, kemudian model warna yang berikutnya adalah HSL atau sering disebut dengan Hue Saturation Lightness ya. Nah, HSL ini suatu model warna yang diperoleh dari warna space RGB dan device dependent color space. L ini ya, dalam HSL ini ada 3 karakteristik pokok dari warnanya. Yang pertama itu adalah hue ya, dimana hue ini merupakan warna yang dipantulkan dari objek ya, dipantulkan dari suatu objek ya, dan yang pada umumnya hue dikenali dengan nama dari warna seperti merah, orange atau hijau. Jadi misalnya seperti ini ada pemantulan, misalnya di sini ada, kalau seperti ini warna ada api lah misalnya di sini. Jadi dari api itu akan misalkan dari orange menjadi gelap-gelap, dan misalnya di sini ada ketemu dedaunan, maka di sini akan warna hijau itu misalnya seperti itu. Jadi ada pancaran objek dari luar itu yang membentuk warnanya. Sedangkan lightness ini ketebalan ya, ketebalan warnanya. Jadi lightness ini tingkat keterangan. Jadi kalau dia ketebalan atau keterangan itu hampir sama ya. Ini kalau misalnya kegelapan dari warna pada umumnya diukur dalam persentase 0 sampai dengan 100%. Kalau 0 dia hitam, dari 0 ini sampai ke atas dia sampai putih itu 100%. Ini ketebalannya ya. Jadi dari yang cahayanya tinggi sampai dengan cahaya yang sangat tidak ada atau 0 cahaya, 0%. Sedangkan saturation itu kadang-kadang bisa juga disebut dengan chroma, di mana kemurnian atau kekuatan dari warna saturation menghadirkan jumlah kelabu sebanding dengan hue ya, seperti ini ya. Jadi jumlah kelabunya dari dalam ini kemarin menunjukkan warna biru disebanding dengan warna hue. Nah, di sini persentasenya dari 0 hitam kelabu sampai dengan 100% warna yang dipenuhi. Itu kalau HSL. Oke, model warna berikutnya itu adalah LED atau light NESA, green red axis, blue yellow axis. Nah, LED merupakan kependekan dari L lightness ya. Kemudian A-nya itu dari sumbu hijau ke merah, kemudian B-nya itu dari sumbu kuning ke biru. Jadi ada green red axis, kemudian blue yellow axis gitu. Nah, biasanya model warna jenis ini cocok digunakan untuk media digital maupun cetak. Jadi
sebenarnya kita cocok menggunakan warna ini untuk media digital kita atau desain digital kita gitu. Nah, komponen warna koordinat kromatik dari green ke red axis ya, yang mempresentasikan jangkauan warna ya, jangkauan warna, dan merah ke hijau ya, jangkauan warna dari merah ke hijau. Nah, seperti gambar ini ya, dari merah ke hijau, dari merah ke hijau. Jadi ini sumbu A+, kalau A- ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau dari blue ya, blue kalau udah minus sudah masuk ke warna birunya ya. Kalau blue seperti ini ya. Kalau blue dari sini kemari ke sumbu kuning ke biru, ini blue plus, ini dari biru ke sumbu kuning blue minus, ini B ya. Nah, sedangkan kalau ini mengikuti saturationnya tadi ya, dari ketebalan seperti ini dari 0 sampai dengan 100, berarti cahayanya semakin full gitu. Ini kalau model LED ya. Nah, sebenarnya ada beberapa model warna lagi, misalnya seperti model warna YIQ ya. Nah, kenapa kita tidak membahas ini? Karena biasanya YIQ itu digunakan untuk digital, misalnya TV NTSC ya, sistem warna pada televisi yang digunakan pada umumnya di Amerika, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Burma, dan lain-lain. Kalau kita di Indonesia kan menggunakan PAL ya. Kemudian YIQ kependekan dari Yuma ya, in phase dan quadrature. Nah, jadi kenapa kita tidak membahas YIQ ini? Karena ini tidak cocok untuk desain grafis gitu ya. Kemudian ada lagi warna hex ya. Hex, biasanya warna hex ini digunakan untuk desain web. Nah, kalau hex ini sebenarnya hanya penggunaan pengambilan nomor saja untuk menentukan warnanya, jadi lebih mudah menentukan warnanya. Nanti di praktek kita coba bagaimana mengambil warna hex itu sendiri, hexadesimal itu sendiri ya. Nah, demikian adik-adik, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di classroom kita. Kemudian nanti ada kuis, silahkan dijawab. Jangan sampai terlambat untuk menjawabnya ya. Jadi ya demikian, semoga adik-adik tetap semangat belajarnya walaupun tetap dari rumah. Kemudian adik-adik tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.